Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kependudukan dalam Islam. Di kelompok 3 anggotanya ada Kevin Natasha, Karinda, Prima, Chosi, Rafada, Utari, Salwa, dan Khairunisa. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan. Jadi kependudukan atau demografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya tulisan-tulisan tentang rakyat atau penduduk. Nah, menurut Donald J. Boku, ilmu kependudukan ini adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Sedangkan menurut Hawthorne tahun 1970, demografi atau kependudukan ini adalah studi tentang interaksi tingkat perkembangan dari 3 komponen yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi, serta studi tentang dampak dari perubahan komposisi dan perkembangan dari penduduk. Saat ini, Islam harus berada di depan untuk mempelopori gerakan mengatasi ledakan penduduk bumi dengan salah satu caranya yaitu program KB. Menurut Dr. Azhari Tarigan, dalam konteks ajaran Islam ada dua hal yang dapat dikembangkan, yaitu konsep kekhalifahan dan konsep zuriat atau generasi yang kuat. Nah, sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban dan tugas untuk memakmurkan seluruh isi bumi. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang layak huni bagi seluruh isinya. Konsep yang kedua yaitu zuriat atau mempersiapkan generasi buat masa depan. Allah melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah baik dari sisi akidah, ilmu, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Sesungguhnya, Islam ini lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas daripada keturunan yang kuantitasnya atau jumlahnya banyak. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai berbagai aspek dalam kependudukan. Yang pertama adalah pernikahan. Kata nikah sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti bertemu atau berkumpul. Kemudian, menurut istilah nikah, ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat agama Islam. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pandangan Islam sendiri terkait pernikahan yaitu Islam sangat menganjurkan mengenai pernikahan. Salah satu tujuan menikah dalam Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dipandang oleh Islam sebagai bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang muslim. Dalam agama Islam, pernikahan juga diatur dengan sangat baik dan rinci, di mana memiliki dasar hukum pernikahan. Dalam suatu hadis menyebutkan bahwa, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya. Kemudian pada subbab berikutnya, adapun tujuan dari pernikahan. Yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang sesuai dengan Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Berikutnya untuk memenuhi kebutuhan biologis dari manusia yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk memperoleh keturunan sah karena pernikahan yang dilakukan sesuai syariat agama Islam akan menghasilkan keturunan yang sah pula dalam agama Islam.
Kemudian, yang terakhir adalah menghindarkan dari praktek prostitusi atau perzinaan dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya dan akhirnya akan menghindarkan diri dari penyakit kelamin. Sebab berikutnya ada tata cara pernikahan dalam Islam. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pernikahan adalah sebuah perintah yang diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan satu-satunya jalan untuk penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam. Adapun tata caranya yaitu pertama adalah khitbah atau peminangan atau pertunangan. Pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji dari pihak laki-laki dan maupun wanita untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang telah disetujui oleh kedua pihak. Dalam hal ini, pihak laki-laki dan wanita belum dibolehkan atau belum disahkan menjadi suami dan istri, melainkan hanya melalui jembatan atau jembatan khitbah ini untuk menuju proses penghalalan atau pernikahan. Kemudian, proses ijab kabul atau akad nikah. Ijab kabul yang artinya dari ijab mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan, dan kata qabul yang berarti menerima. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan laki-laki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya. Sebelum dilakukannya proses ijab qabul, maka perlu dipenuhinya rukun nikah. Seperti yang dimuat dalam KHI tentang rukun nikah yang disebutkan dalam pasal 14, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, 2 orang saksi, mahar, serta ijab qabul. Adapun calon suami dengan syarat beragama Islam, laki-laki, dan dapat memberikan persetujuan. Syarat dari calon istri yaitu beragama Islam, wanita, dan dapat dimintai persetujuan serta tidak sedang dalam masa iddah. Syarat wali nikah berjenis kelamin laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian. Dan dari Abu Musa radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Namun kalau tidak ada atau tidak diberi izin perwalian, maka dapat digantikan oleh kakeknya atau saudara laki-laki atau pamannya. Kemudian ada saksi nikah, yaitu harus memenuhi syarat seperti halnya 2 orang laki-laki hadir dalam prosesi ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, bersikap adil dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berikutnya ada syarat berupa mahar. Islam memuliakan wanita dengan apabila dinikahkannya laki-laki dan wanita, maka laki-laki tersebut akan memberikan mahar kepada wanita. Namun Islam juga tidak memberatkan mahar yang diberikan laki-laki kepada wanita tersebut. Dibuktikan pada suatu hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Kemudian ada proses ijab kabul dengan cara-cara dilakukan dengan bahasa yang dimudah mengerti kedua belah pihak, pelaku akad dan penerima akad serta saksi. Kemudian menurut sunnah Rasulullah SAW, sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan khutbahul nikah dan khutbahul hajar. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, janji nikah telah diucapkan dan saksi nikah telah mensahkan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut telah halal sifatnya dan sehingga pengantin laki-laki dan wanita dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai mana fitrahnya, yaitu menjadi seorang suami dan seorang istri.
Perceraian menurut KUH Perdata pasal 207 merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang. Alasan-alasan tersebut dijelaskan pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 209. Yang pertama, adanya zina. Kedua, meninggalkan tempat tinggal dengan itikat yang buruk. Dan yang ketiga, dikenakan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkannya pernikahan. Dan yang keempat, adanya penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya. Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat yang buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian, maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai seorang pasangan. Selanjutnya, bentuk perceraian dalam Islam sendiri. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, atas kehendak Allah SWT melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia. Yang kedua, putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini disebut dengan talak. Yang ketiga, putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami, atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Cara ini biasa disebut dengan khulu. Dan yang terakhir, putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara suami dan istri membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan, hal ini biasa disebut dengan fasyak. Pembahasan yang pertama yaitu talak. Talak atau melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya. Sedangkan menurut istilah syariat, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami. Akan tetapi dalam menjatuhkan talak, suami pun tidak boleh sewenang-wenang. Mazhab Imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci atau tidak haid dan tidak pernah dicampuri dalam masa sucinya itu antara 2 haid. Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas atau pernah dicampuri pada sucinya, maka talaknya tidak sah. Hal itu sesuai dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Dari ketentuan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perceraian itu halal dilakukan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang berbunyi, Ibni qala Rasulullah SAW, abghadul halali ilallahi thalaq, rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Yang artinya, dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu fasakh, merupakan pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri maupun suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama karena pernikahan yang telah terlanjur dan menyalahi aturan hukum sebuah pernikahan. Fasakh dapat juga diartikan mencabut atau menghapus, yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri ataupun keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga. Memfasahkan nikah diperbolehkan apabila salah seorang suami atau istri cacat pada badannya. Keduanya boleh memilih bercerai atau meneruskan pernikahannya. Kecacatan itu diantaranya yaitu karena ada bala atau penyakit belang kulit,
karena gila, karena penyakit kusta, karena adanya penyakit menular seperti TBC, sifilis, terus karena timbulnya daging pada kemaluan perempuan yang menghambat masuk perkawinan atau jima, karena mati zakar atau impoten yang nantinya tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dalam pernikahan. Puasa itu boleh dilakukan apabila ada sebab-sebab syar'i yang merugikan pihak perempuan. Di antaranya, yang pertama, pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, seperti bukan dengan orang yang merdeka atau orang pezina dengan orang yang masih terpelihara. Yang kedua, suami yang tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula menafkahinya, sedangkan istri tidak rela. Pada dasarnya, hukum puasa itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, karena hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu tersebut. Yang ketiga yaitu hulu. Hulu ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Sedangkan menurut istilah, hulu berarti talak yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suami yang dibencinya agar suaminya itu dapat menceraikannya. Jika seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan, atau karena yang lain-lain yang ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak Allah SWT, maka diperbolehkan baginya menghulu dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Wala yuhillu lakum an ta'khudun ma ataytumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yaqimu hududallah. Wa in khiftum alla yuqimu hududallahi fala junaha alaihima fima iftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Astagfirullahaladzim. Yang artinya, talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada dasarnya, hukum hulu adalah boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syariat. Hulu diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik, atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri, atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah SWT. Jika tidak ada sebab yang menuntut hulu, maka terlarang hukumnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang memiliki arti wanita yang hulu adalah wanita yang munafik. Selanjutnya masuk ke bagian proses terjadinya perceraian. Sebelumnya akan saya jelaskan. Menurut pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya boleh dilakukan ketika ada alasan yang cukup bahwa suami istri itu nanti tidak akan bisa hidup rukun sebagai pasangan lagi. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dijelaskan dalam penjelasan pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktornya ada 6, yaitu pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi, dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Terakhir keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian tata cara untuk melakukan perceraian sesuai pada pasal 14 sampai pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian diawali dengan suami yang sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam mengajukan surat pemberitahuan disertai alasan dan permintaan sidang ke pengadilan tempat tinggal. Setelah dikirim, pengadilan akan mempelajari isi surat tersebut dan memanggil pemohon dan istrinya ke pengadilan maksimal 30 hari. Kemudian, pengadilan memutuskan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian apabila memang ada alasan-alasan penyebab perceraian sesuai dalam pasal 19 yang saya jelaskan tadi. Dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri memang tidak mungkin lagi didamaikan. Setelah dilakukan sidang, ketua pengadilan membuat surat keterangan terjadinya perceraian dan selanjutnya dikirimkan ke pegawai. Materi selanjutnya adalah anggapan memiliki banyak keturunan menurut Islam. Islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki banyak keturunan dengan harapan banyak keturunan akan memiliki banyak kebermanfaatan. Hal ini itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nikahilah oleh kalian wanita yang mencinta dan subur karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas itu merupakan perintah dari Rasulullah kepada umatnya agar menikah dengan wanita yang subur, agar ia dapat melahirkan keturunan yang banyak sehingga dapat memperbanyak umat Islam. Kemudian menurut Islam, anak adalah karunia dan kehadiran mereka adalah nikmat. Dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak dan keturunan itu ibarat tali pengikat yang dapat membuat keluarga menjadi sakinah, mawadah, dan warahmah. Kehadiran anak di dalam sebuah keluarga merupakan rezeki Allah bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bahwa setiap anak yang terlahir akan Allah jamin rezekinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqatulu ladakum min imla nahnu narzukukum wa iyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Kemudian, keutamaan utama memiliki banyak keturunan menurut syariat Islam adalah menjadikan anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau birrul walidain, sehingga dapat bermanfaat bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah jenis kontrasepsi. Jenis kontrasepsi itu dibagi menjadi 3. Ada kontrasepsi sederhana, kontrasepsi hormonal, dan kontrasepsi mantap. Yang pertama adalah kontrasepsi sederhana. Kontrasepsi sederhana sendiri ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu metode kontrasepsi tanpa alat dan metode kontrasepsi sederhana dengan alat. Yang tanpa alat itu contohnya adalah metode amenorrhea laktasi atau MAL atau pemberian ASI. Kemudian ada coitus interruptus atau senggama terputus. Kemudian ada metode kalender, metode lendir cervix, metode suhu basal badan, dan simptotermal. Yang kedua, metode kontrasepsi sederhana dengan alat itu seperti kondom, diafragma, cup cervix, dan spermisida. Selanjutnya ada kontrasepsi hormonal. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kontrasepsi hormonal kombinasi yang mengandung hormon progesteron dan beberapa hormon estrogen sintetik. Kemudian ada kontrasepsi hormonal progestin yang hanya berisi hormon progesteron saja. Contoh dari kontrasepsi hormonal ini ada pil KB, cincin vagina, suntikan atau injeksi, patch atau koyo, kemudian implant, dan IUD.
Yang ketiga, ada kontrasepsi mantap. Ini terdiri dari dua macam metode, yaitu metode operatif wanita dan metode operatif pria. Metode operatif wanita itu sering dikenal dengan tubektomi, yaitu memotong atau mengikat saluran tuba falopi sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan yang metode operatif pria itu sering dikenal dengan vasektomi, yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma itu tidak dapat keluar atau pria tidak dapat melakukan ejakulasi. Oke, kemudian pendengar Al-Quran dan hadis terhadap alat kontrasepsi. Nah, fungsi utama dari alat kontrasepsi itu adalah mengendalikan dan mengatur kehamilan serta kelahiran. Segala macam bentuk dan fungsi dan alat kontrasepsi itu dapat dibenarkan oleh Islam selama tidak dipaksakan, tidak menggugurkan, tidak dibatasi dan tidak mengakibatkan kematian abadi. Sebagaimana firman Allah yang surat Al-Baqarah ayat 223 ini. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون basir. Nah, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesetaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan bermusyawaratan, maka dia dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka dia ada dosa bagimu apabila kamu memberikan imbalan menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di beberapa poin dari surat ini kita dapat beberapa poin yang dipahami dari Al-Baqarah ini. Nah, poin yang pertama yaitu dianjurkan agar ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Yang kedua, ayah bertanggung jawab atas nafkah yang pantas pada istrinya berupa makan dan pakaian. Kemudian yang ketiga, tidak dibenarkan seorang ibu menderita karena anaknya. Demikian pula ayah dan ahli warisnya, sehingga jika ibu ingin menyapi anaknya atas dasar musyawarah, maka dia ada dosa bagi kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, dibolehkan untuk menyusukan anak kepada orang lain dengan upah yang patut. Nah, dari penjelasan di atas, Al-Quran menyebutkan bahwa menyusui secara sempurna itu adalah 2 tahun. Jadi jarak ideal itu antara anak dengan satu yang lain itu minimal 2 atau sampai 3 tahun. Nah, semakin jarak kelahiran itu semakin antara satu anak dengan anak yang lain semakin jauh. Tentu saja kan pasti kayak mendapat kekuatan fisik si ibu untuk merawatnya dan juga mental untuk merawat anaknya itu. Nah, selain itu Rasulullah SAW itu juga memperingatkan supaya perempuan tidak hamil dalam keadaan menyusui karena sangat membahayakan bagi baik anak maupun ibu. Seperti hal ini tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud. Ini yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara sia karena koil. Perempuan hamil yang menyusukan anaknya itu mengejar penunggang kuda mendekar lalu dileparkan dari kudanya. Nah, kemudian ada pun cara dari para sahabat Nabi terdahulu itu dalam mencegah kehamilannya
dengan cara melakukan azl. Nah, azl ini merupakan usaha untuk mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Kemudian hal ini juga diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari ini dan diriwayatkan dalam Jabir. Ia berkata, kami melakukan azl di masa Rasulullah pada waktu ayat-ayat Al-Quran masih diturunkan dan tidak ada satu ayat pun yang melarangnya. Perbuatan kami itu terdengar oleh Nabi SAW, tapi beliau tidak melarang kami untuk melakukannya. Oleh karena itu, hampir seluruh ahli fikih dari berbagai mazhab pun juga sepakat bahwa azl itu boleh jika kedua suami istri itu sepakat untuk keduanya. Jadi antara pasangan ini harus sepakat persetujuan itu loh antara satu sama yang lainnya. Dan bahkan seperti Nabi itu karena itu Nabi SAW itu juga tidak melarangnya dalam hadis riwayat Muslim itu. Oke, selanjutnya sebenarnya hukum kontrasepsi itu halal atau haram sih? Nah, secara umum hukumnya itu mubah. Jadi kalau misalnya dilakuin juga nggak dapat pahala, tapi kalau misalnya nggak dilakuin juga nggak dosa. Nah, tapi menurut Mashfuq Zuhdi bahwa hukum menggunakannya itu bisa berubah-ubah. Jadi bisa mubah, sunnah, wajib, makruh, ataupun haram. Ini itu tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisi. Seperti kaidah hukum Islam sendiri yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Dan juga menurut Syekh Abu Muhammad bin Sholih bin Hasbullah itu mengatakan bahwa azl yang sudah dijelasin tadi adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilannya. Nah, jadi singkatnya hukumnya itu boleh, cuman dengan catatan kalau pencegahan yang dilakukan itu cuman bersifat sementara saja, nggak permanen ya. Jadi alat-alat yang sterilisasi yang permanen itu nggak boleh. Dan tidak juga karena takut miskin ataupun takut rezekinya menjadi sempit. Nah, alat kontrasepsi yang diharamkan itu ada ligasi tuba, tubektomi, dan vasektomi. Nah, MUI sendiri telah menfatwakan keharaman penggunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983, udah lama banget. Dengan alasan sterilisasi ini mengakibatkan kemandulan yang tetap, jadi nggak bisa bereproduksi lagi. Tetapi jika dalam keadaan darurat, misalnya harus dilakukan sterilisasi untuk menghindari penurunan penyakit dari seorang wanita atau pria ke anaknya, atau alasan medis lainnya, maka sterilisasi ini diperbolehkan dengan syariat-syariat yang berlaku. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang aborsi. Aborsi ini diserap dari bahasa Inggris, yaitu abortion, dan juga dari bahasa Latin abortus, yang berarti pengukuran kandungan atau keguguran. Sementara itu, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ijhad, yang artinya lahirnya janin karena dipaksa sebelum tiba saatnya, atau melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna pencintaannya. Dalam ilmu medis kedokteran, aborsi dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Untuk abortus spontan itu adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya, atau kita sebut dengan keguguran. Insiden abortus ini pada umumnya tercatat sebesar 10% sampai 20%. Sedangkan untuk abortus provokatus itu adalah aborsi yang memang janinnya sengaja digugurkan. Insiden ini merupakan 80% dari semua abortus yang ada. Abortus provokatus ada yang berdasarkan diagnosis pihak medis yang mengharuskan ibu diaborsi, dan ada juga yang tanpa diagnosis pihak medis, yakni atas kehendak ibu itu sendiri karena berbagai alasan seperti ekonomi sulit, terlalu banyak anak, terjadi hubungan di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain. Menurut Maria Ulfa dalam bukunya Fikih Aborsi, aborsi dapat digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama, aborsi spontan. Aborsi spontan ini janinnya gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan ini disebabkan oleh kelainan kromosom. Hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim, atau kelainan hormon.
Yang kedua adalah aborsi karena darurat atau pengobatan. Aborsi karena darurat atau pengobatan ini contohnya adalah dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Terus yang ketiga ada aborsi karena khilaf atau tidak sengaja. Misalnya, seorang petugas kepolisian itu tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Nah, karena takut kehilangan jejak kriminal itu, polisi berusaha menembak penjahat tersebut. Tapi, pelurunya itu malah tersasar ke tubuh ibu hamil. Terus yang keempat ada aborsi yang menyerupai kesengajaan. Misalnya, itu ketika seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Lalu yang terakhir yaitu aborsi sengaja atau terencana. Misalnya seorang ibu yang sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain, misal dokter, dukun, dan sebagainya, untuk menggugurkan kandungannya. Bahayanya aborsi untuk kesehatan. Kemudian bagaimana sih aborsi dalam hukum Islam? Di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang membahas tentang aborsi. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Isra ayat 31 yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Kemudian Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan hak. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah keluarganya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan. Ayat yang terakhir yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan Allah atas kamu. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, dan kepada kedua ibu bapak melakukan kebaktian. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali berdasar sesuatu yang benar. Demikian itu yang diwasiatkan kepada kamu supaya kamu memahami. Terus kemudian selain di dalam Al-Quran itu juga ada pendapat dari ulama. Pendapatnya itu dibagi menjadi 3 yaitu hukum aborsi sebelum ditiupkan roh, setelah ditiupkan roh, dan aborsi karena darurat. Untuk aborsi yang ditiupkan roh atau yang sebelum 120 hari ini ada 4 pendapat ya. Yang pertama, aborsi dibolehkan secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Yang kedua, itu aborsi dibolehkan apabila ada uzur, dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Uzur yang dimaksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah mulai kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila anaknya lahir nanti. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Yang ketiga, aborsi itu hukumnya makruh secara mutlak apabila belum ditiupkan roh. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Terus kemudian aborsi hukumnya haram sekalipun belum ditiupkan roh, karena air mani apabila telah menetap dalam rahim meskipun belum mencapai masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama mazhab Maliki dan mazhab Zairi. Kemudian itu ada hukum aborsi setelah ditiupkan roh. Ulama fikih itu sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh, hukumnya itu haram. Setelah 120 hari. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan 33 serta Quran Surat Al-An'am ayat 151 yang tadi sudah dikemukakan. Para ulama juga sepakat mengenai sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh dengan membayar hurrah.
yakni kompensasi yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan atau senilai dengan 1/20 diat, yaitu 5 ekor unta. Demikian pula jika yang melakukannya itu orang lain sekalipun suami sendiri. Kemudian ada aborsi karena darurat. Hukum aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan apabila ada uzur yang benar-benar tidak mungkin dihindari atau disebut dengan keadaan darurat, seperti apabila janin yang dibiarkan tumbuh dalam rahim itu akan berakibat kematian dalam ibu. Ulama sepakat bahwa aborsi dalam hal ini hukumnya mubah. Kebolehannya ini guna menyelamatkan nyawa si ibu. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar orang yang jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kemudian ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi. Ini ada diatur Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, bahwa ketentuannya itu aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. Terus kemudian aborsi itu dibolehkan karena adanya uzur, baik bersifat darurat atau hajat. Keadaan darurat yang membolehkan aborsi itu ketika perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC, terus penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Terus keadaan darurat selanjutnya itu dalam keadaan di mana kehamilan dapat mengancam nyawa si ibu. Terus selain keadaan darurat ada keadaan hajat, di mana janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Kemudian keadaan hajat di mana kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan juga ulama. Terus dibolehkan karena uzur yang lain, yaitu kebolehan aborsi di mana yang dimaksudkan huruf B itu dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Terus yang ketiga itu aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 tadi. Itu hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Terus yang terakhir itu ada aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.